Baik, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini secara virtual dalam acara sosialisasi pembinaan siswa berprestasi bidang akademik dan non-akademik. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan sekaligus sosialisasi dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Jakarta, Ibu Umiartati MMPD. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab akan dibuka satu termin dengan 3 penanya. Yang keempat adalah penutup. Baik Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca doa sesuai dengan masing-masing kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita memasuki sesi pertama yaitu sambutan sekaligus sosialisasi dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Jakarta kepada Ibu Umiartati MMPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 30, Bapak Didi. Selamat bergabung Pak. Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 dan 8 yang pada pagi hari ini ikut bergabung, kemudian Bapak Ibu wakil kesiswaan, Bapak Ibu wali kelas kalau ada yang bergabung, kemudian Ibu guru BK Bu Vera, kemudian anak-anakku yang sangat Ibu banggakan. Ya, puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah. Hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, kemudian kita bertemu, bertatap muka gitu ya, walaupun melalui layar, tapi alhamdulillah itu patut kita syukuri Bapak Ibu. Langsung saja Bapak Ibu ya, saya izin buka masker lah ya, saya di ruangan tidak ada temennya. Nah, biar lebih enak nih ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sela-sela Bapak Ibu beraktivitas di rumah maupun di tempat kerja Bapak Ibu ya. Jadi karena informasi ini harus segera ya kami sampaikan, maka kita pilih acara hari ini tuh pagi gitu ya Bapak Ibu ya, karena malam nanti mungkin banyak aktivitas atau mungkin malah sudah capek nanti takut ketiduran ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bu Vera nanti mohon diberikan link absensi Bapak Ibu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu hadir semua. Nanti apabila ada yang tidak hadir nanti bisa kita infokan kemudian. Bapak Ibu, selanjutnya saya ucapkan selamat dan terima kasih putra-putri Bapak Ibu masuk dalam kelompok putra-putri yang berprestasi, baik yang berprestasi pada saat PPDB maupun prestasi pada saat sudah masuk di SMP 30. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kita sudah berkomitmen ya pada waktu pertemuan awal bahwa di 30 adalah arena atau tempat untuk mengukur prestasi setinggi-tingginya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa PPDB mulai 2 tahun ini PPDB-nya sudah tidak memakai nilai secara apa namanya mutlak ya 100% berdasarkan nilai ujian itu sudah tidak ada. Kemudian sudah diakomodir juga
yang berprestasi di bidang lain yang non akademik, kemudian ada juga jalur-jalur lain ya, sehingga input dari setiap sekolah itu ya nanti lama-kelamaan menjadi sama. Gitu Bapak Ibu. Nah, namun gini ya, namun SMP 30 ini walaupun inputnya sama nanti diharapkan tetap menjadi sekolah yang unggul gitu ya. Nah, jadi maka kuncinya adalah di proses pembelajaran maupun yang berada di sekolah maupun di rumah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, prestasi sekolah pada saat tahun-tahun sebelumnya itu diambil dari nilai ujian nasional gitu ya, rata-rata nilai ujian nasional, kemudian di peringkat gitu ya. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya SMP 30 peringkat ujian nasionalnya selalu nomor 1 di Jakarta Utara, sehingga menempatkan 30 itu menjadi sekolah favorit, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian 2 tahun terakhir ini kan PPDB-nya mulai berubah. Kemudian indikator keberhasilan sekolah juga sudah mulai berubah. Alhamdulillah tidak rata-rata seluruh anak yang mengerjakan ujian nasional, tetapi berapa banyak atau sampai sejauh mana anak-anak 30 ini mencapai prestasi baik di bidang akademik maupun akademik secara personal gitu Bapak Ibu ya. Jadi prestasi sekolah tidak dinilai secara rata-rata, tetapi kalau ada prestasi secara personal anak-anak itu maju ke tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional, itu menjadi poin plus sekolah. Gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah harapan SMP Negeri 30 adalah ada bibit-bibit yang sudah dari awal sudah mulai prestasi atau mulai kelas 1 sudah terlihat bibit-bibit prestasinya. Maka kita harus berkolaborasi Bapak Ibu ya, bagaimana agar anak-anak kita yang sudah punya potensi ini berprestasi lebih baik di 30 gitu Bapak Ibu. Nah, anak-anak yang berprestasi baik di bidang akademik dan non akademik itu siapa aja sih gitu ya. Kemarin lewat wali kelas sudah dikirim linknya Bapak Ibu ya. Putra-putri Bapak Ibu mengisi sehingga bisa diundang ke sini. Kemudian kita juga melihat juga kita combine dari PPDB anak-anak yang masuk dari jalur prestasi gitu ya. Walaupun di 30 belum sempat ikut lomba, tetapi ikut masuk di sini, terjaring di sini. Terima kasih Bapak Ibu dan alhamdulillah juga putra-putri Bapak Ibu berarti kan kita masukkan ke dalam kelompok 70 siswa yang berprestasi. Nah, mungkin ini belum valid datanya Bapak Ibu ya. Di sepanjang perjalanan nanti juga dimungkinkan masih ada tambahan-tambahan siswa yang mungkin belum terdata dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kami sekolah berharap khusus gitu ya, atau berharap banyak terhadap putra-putri Bapak Ibu yang berjumlah 70 ini gitu ya. Harapannya apa? Harapannya adalah prestasi yang sudah diukir di SD sehingga bisa masuk PPDB melalui jalur prestasi baik akademik dan non akademik itu ditingkatkan gitu ya. Jadi diukur prestasinya lagi. Kalau misalnya kemarin kelas 6 atau kelas 5 itu misalnya juara olimpiade misalnya, atau juara KSN tapi baru tingkat Jakarta Utara gitu ya. Nanti diharapkan di 30 naik itu menjadi juara di tingkat provinsi atau bahkan nanti tingkat nasional maupun internasional. Gitu Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kemudian atau yang di 30 selama di 30 mengukur prestasi, contohnya banyak ya kemarin KSN juga anak-anak mampu meraih prestasi, kemudian ada yang non kedinasan itu juga ada nih datanya Bapak Ibu. Nah nanti diharapkan ke depannya lebih ditingkatkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Masih ada waktu Bapak Ibu. Kalau kelas 7 waktunya masih panjang. Untuk kelas 8 masih ada 1 tahun ya, masih ada 1 tahun di semester 2 ya, di kelas 8 dan di semester 1 di kelas 9 nanti masih ada 1 tahun untuk mengukur prestasi. Nah, mudah-mudahan
mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan untuk PPDB selanjutnya jalur prestasi gitu ya. Jadi bisa di apa namanya kita apa namanya punya harapan bahwa apabila kita masuk ke 30 melalui jalur prestasi gitu ya, apa kata dunia kalau selama di 30 tidak mengukur prestasi baru gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan yang masuk melalui jalur prestasi nanti masuk ke SMA juga pakai jalur prestasi lagi. Tentu tingkatannya harus lebih tinggi karena sekarang anak-anak di sekolah lain juga sudah berlomba-lomba untuk meraih prestasi gitu ya Bapak Ibu ya, baik di akademik dan non akademik. Itu Bapak Ibu. Nah, balik lagi Bapak Ibu, harapan kami adalah 18% dari anak-anak yang masuk melalui jalur prestasi itu terjaring di sini. Dan anak-anak yang dari jalur lain tetapi berprestasi, maka kita kumpulkan ya menjadi sebuah komunitas khusus gitu ya, yang nanti penanganannya juga khusus gitu Bapak Ibu. Tetapi ini juga tidak meninggalkan anak-anak yang lain yang tidak tergabung ke dalam 70 siswa ini. Yang lain juga akan kita dorong untuk mengikuti jejak anak-anak yang 70 ini ya, berprestasi semuanya. Nah, nanti ke depannya apabila ada lomba-lomba atau kejuaraan-kejuaraan, maka yang 70 ini wajib ikut nih Bapak Ibu ya gitu ya. Misalnya ada lomba karate nih. Nah, yang termasuk dalam 70 ini wajib nih gitu ya. Anak-anak yang berprestasi di karate yang ada di dalam kelompok ini wajib nih. Kemudian yang tidak masuk ke dalam kelompok ini ya silahkan mengikuti, siapa tahu bisa meraih prestasi sehingga masuk ke dalam kelompok yang anak-anak yang prestasinya membanggakan KSN. Nah, anak-anak yang berprestasi di akademik yang ada di kelompok ini wajib nih ikut nih, gitu kan ada bimbingan khusus nih di sini gitu ya, gitu. Tetapi anak-anak yang lain juga diharapkan juga ikut gitu ya. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk satu untuk info ya, untuk info dari kementerian ya. Beberapa waktu yang lalu saya diundang di Bandung oleh kementerian dalam rangka menerima dana kinerja gitu ya, kinerja anak-anak putra putri Bapak Ibu, tetapi yang tahun 2020. Nah, berarti anak-anak ini sehingga 30 itu mendapat apresiasi itu sesungguhnya prestasi itu diraih oleh anak-anak yang sekarang sudah ke jenjang SMA. Jadi sekarang udah kelas 1 SMA. Nah, tetapi masih diapresiasi, apresiasinya jatuhnya sekarang. Kemudian kita ditambahkan dana khusus, kemudian tujuannya adalah untuk menaikkan mempertahankan atau kalau bisa nanti meningkatkan prestasi yang sudah diraih oleh kakak kelasnya. Nah, berdasarkan data di kementerian bahwa SMP 30 itu ada 2 prestasi yang diraih sampai tingkat internasional. Gitu ya, berarti tingkat tertinggi nih, yaitu di bidang karate dan renang. Bapak Ibu, di bidang karate dan renang. Nah, kemudian kita diapresiasi, kemudian diberikan dana pembinaan, kemudian pembinaan itu diarahkan tidak jauh-jauh dari prestasi itu, diharapkan bisa mempertahankannya. Berarti dana tersebut lebih banyak nanti kita pakai untuk pembinaan bidang karate dan renang. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti secara khusus kita undang yang anak-anak sekarang yang berprestasi di bidang karate dan renang gitu ya, nanti bisa kita berkolaborasi dengan kakak kelasnya yang sudah berprestasi tahun lalu sehingga kita mendapatkan apresiasi gitu ya. Jadi kita bisa nanya itu pelatihannya di mana, seperti apa, apakah klubnya sama, mudah-mudahan klubnya sama ya Bapak Ibu, yang putra putrinya
punya prestasi di jalur karate, mudah-mudahan satu klub dengan yang kemarin di internasional ya, jadi kita bisa mempertahankan lagi gitu ya. Nah itu, nah kemudian berdasarkan catatan ternyata putra putri Bapak Ibu yang berprestasi di bidang renang dan karate itu kelas 7 dan kelas 8 itu tidak banyak ternyata ya. Itu ya tidak banyak, maka dari itu kita titip sekalian ya. Jadi kita pembinaan sekalian. Jadi yang kita bina tidak hanya anak-anak yang di bidang karate dan renang karena di bawah 15 itu anak jumlahnya tuh ya. Nah, nanti kita dengan apa namanya ya sedikit sisa ya dari pembinaan dari karate itu kita coba untuk pembinaan anak-anak di bidang lain, di bidang akademik maupun non akademik. Maka dari itu yang diundang masuk 70 siswa ini adalah anak-anak yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Targetnya apa Bapak Ibu? Harapannya target utama adalah targetnya dulu ya. Targetnya adalah bisa mempertahankan peringkat ya, mempertahankan prestasi tingkat internasional dari cabang karate gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan putra-putrinya bisa gabung. Putra-putri Bapak Ibu gabung nggak nih? Nah, Bapak Ibu gabung dulu. Kalau misalnya masih PJJ, nggak apa-apa izin dulu. Nanti secara khusus nanti Bu Vera yang akan sampaikan guru mata pelajaran ini karena sangat penting. Jadi putra putri Bapak Ibu bisa bergabung ya di Zoom ini. Nah, karena nanti anak-anak lah yang menjalankan, kita Bapak Ibu guru maupun orang tua hanya memotivasi saja dan memfasilitasi tentu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi itu, jadi 70 siswa ini masih campur yang berprestasi akademik atau non akademik. Nanti akan kita pisah Bapak Ibu. Nah, targetnya adalah karate tetap meraih prestasi di tingkat internasional gitu ya. Karate siap nggak? Ini ada nggak putra-putri yang karate? Bu Vera boleh di close dulu itu tayangannya. Ya, Bu Umi pengen lihat nih mana yang karate nih bisa nongol, bisa menyapa Ibu. Ayo silahkan. Baik, langsung saja di unmute yang berprestasi dalam bidang karate, dipersilakan. Sambil cek. Itu ada Muhammad Dai Baktiar, ayo. Kan data. Mana? Kalau putranya nggak ada, ibunya pasti tahu nih. Ibu bisa dibuka, Bu. Saya pengen cek dulu yang karate nih, yang masuk dari jalur karate. Silahkan. Mamanya Anggun? Anggun, Bunda. Ya. Anggun, Anggun ya? Ya Bun, dipersilakan Anak Bunda. Oke, Anggun prestasi tertinggi tingkat apa, Nak? Kemarin Nasional. Wih, mantep. Tepuk tangan nih. Targetnya berarti Anggun bisa ke tingkat internasional ya, karena kakak kelasnya internasional nih. Insya Allah Ya, Bunda, tolong disupport Bunda. Amin. Insya Allah. Oke, Anggun 1. Mana lagi nih? Dai mana Dai Bahtiar? Dai CS-nya Anggun, Bunda. Ya, Dai. Anggun ya. Iya. Sampai internasional ya kalau Dai ya. Iya, Dai. Nah tuh, mana tuh? Ini Dai, mana Dai? Mana Dai? Bukan, lihatin Dai. Boleh di-open Dainya kameranya, ngumpet, Dai. Dainya. Biasa aja. Dai mau biar apa namanya? Langsung action ya, langsung tanding ya. Mana nih mamanya Dai ada? Nah, dibuka Ibu. Dai. Bunda, di-open kameranya, Bun. Nah, ayo. Dai. Dai tertinggi tingkat apa Dai? Juara Malaysia. Nah, tuh, hebat kan? Nah, keren. Dai keren. Dai kelas berapa? 8 Bu. Kelas 8. Ibu pengen lihat yang dari karate kelas 7 adakah?
yang dari karate tapi masih kelas 7 nih. Adakah? Saya lihat-lihat. Persilakan yang berprestasi di bidang karate untuk open mic dan kamera. Karate ada kok. Ini ada catatannya nih. Mana nih? Nasional tidak berjenjang juara 1 bergu finalis Surya PJOK. Silat ya, kalau silat ada. Oke, kayaknya nggak ada ya kelas 7 ya. Wah, harus regenerasi nih, kelas 7 belum ada nih. Pencak silat ya adanya ya. Ini Dimas apa nih Dimas nih? Dimas. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak yang membanggakan ya, berarti targetnya nih karate harus dapat internasional lagi nih gitu ya. Dai sudah bisa ditinggikan lagi ke jenjang berikutnya secara umum ya, lebih luas lagi pesertanya. Kemudian Anggun dan kawan-kawan juga itu targetnya itu agar 30 dapat apresiasi lagi nih gitu ya, ternyata bisa mempertahankan ke tingkat internasional gitu ya. Jadi ya, itu oke, keren. Kemudian Anggun sama Dai satu klub ya, itu sama nggak dengan klubnya yang dulu sama, sekarang beda. Oh gitu. Sekarang aku ikutnya Islamic Center. Oh Dulu iya. bersama-sama dengan Dai. Oh gitu. Iya. Yang kemarin lulus Pak Irwan, yang kemarin lulus siapa tuh yang internasional? Salma, Bu. Salma. Sama nggak sama Salma, Bu? Beda ya, Bu? Oke. Oke. Nanti kalau karate itu ada klub yang berbeda nggak sih teknik-tekniknya gitu ya? Tekniknya Nah, nanti sih, berarti bisa. Oh gitu. Jadi gini Bapak Ibu, untuk karate ada dana khusus untuk memanggil pelatih ya Bapak Ibu ya. Nanti beberapa kali pertemuan. Nah, yang paling tahu kan Bapak Ibu nih mau dipanggilkan siapa gitu ya, dengan sekali datang berapa. Nanti sekolah bisa bantu deh dengan dana ini Bapak Ibu. Kira-kira itu targetnya untuk karate ya Bu ya. Karena memang kemarin diwanti-wanti dari Kementerian Karate nih Bu Umi harus tetap bertahan ya gitu ya di internasional. Kemudian yang renang itu di sini sudah tidak ada lagi ya ininya ya apa namanya. Tapi siapa tahu ada putri Bapak Ibu ternyata yang didata ini bukan renang tetapi ternyata ada renangnya yang bagus, nggak apa-apa Bapak Ibu nanti bisa disampaikan. Nah renang juga di tingkat internasional. Oke, Alfarizi ya. Ada ya. Nah, itu juga sama, targetnya adalah dipertahankan di tingkat internasional. Tetapi minimal nasional lah ya, gitu ya. Tapi kalau karate internasional nih gitu ya. Kalau renang minimal nasional gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Itu sementara yang menjadi target utama kita di tahun ini sehingga dapat berprestasi di tahun 2021 maupun 22. Targetnya itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang berprestasi di bidang lain, nah nih, ayo nih Bapak Ibu, ayo sekolah semampu sekolah untuk membantu, Bapak Ibu juga di rumah bisa membantu. Nah, caranya seperti apa nanti ya? Ya, apa namanya kan kita lihat targetnya ya. Targetnya ini caranya berbagai macam cara. Bapak Ibu pasti apa namanya kreatif lah bagaimana anak-anak ini bisa mencapai target seperti yang diharapkan oleh Bapak Ibu karena nanti prestasi ini kalau diraih itu nanti yang paling banyak mendapatkan manfaatnya kan putra putri Bapak Ibu. Nanti SMA udah tinggal pilih kan gitu ya. Tinggal pilih lah kalau juara internasional itu udah saingannya udah tinggal sedikit.
Kalau juara provinsi masih banyak saingannya tuh. Tapi kalau internasional itu insya Allah sih nggak banyak-banyak banget gitu ya. Nanti kan tinggal enak nih gitu. Nah sekarang yang lain nih, misalnya ada taekwondo, ada voli, kemudian ada silat. Silahkan. Sampai saat ini kan 30 belum tercatat di prestasi itu. Nah harapannya gitu ya. Tapi kan target nih. Ini harapannya adalah tahun 2022 prestasi di 30 tidak hanya dari karate dan renang, tetapi dari silat, dari voli, dari apalagi ini, taekwondo, kemudian dari tari, kemudian dari senam, apalagi kemudian dari KSN, dari olimpiade akademik. Nah, Bapak Ibu, sebagai gambaran, kemarin saya diundang kementerian itu DKI yang negeri cuma 3 diundang. 30, 115 sama 19. 149 sama 30 sampai di renang dan karate. Artinya saingannya banyak nih gitu ya. Nah, Bapak yang kita kalah 115 itu karate iya, tapi akademik juga iya, matematika masuk di nasional. Nah ini Bu nih, masuk nasional. Bedanya sedikit kok masuk nasional. Nah anak-anak kita di kelas 7 dan 8 secara mandiri kemarin tidak kedinasan, ada yang mendapatkan piala sampai internasional, ada yang nasional, di bidang-bidang ada matematika, ada IPS, tetapi ini ada, di luar dari kedinasan. Artinya secara kemampuan anak-anak kita bisa bersaing. Maka dari itu KSN tahun besok, maka putra-putri Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 70 ini yang tergabung karena prestasi akademik harus ikut, wajib ikut gitu kan. Dan harapannya adalah targetnya DKI menang. Ini targetnya DKI menang. Harapannya bisa masuk ke nasional gitu kan. Karena di luar KSN ikut ternyata banyak kok yang dapat trofi kemarin ya. Ada matematika saya dengar IPS ya, matematika kemarin DKI udah bisa bersaing, tapi nasional belum masuk gitu ya, yang di jalur resminya. Tapi jalur di luar itu yang mengadakan bukan kedinasan ternyata bisa kok kemarin itu banyak banget gitu ya. Gitu. Oh kemudian satu lagi jangan takut saya lupa, apresiasi khusus untuk Betari. Betari bergabungkah? Betari ya, Betari ini kemarin di PON itu mendapatkan medali. Itu luar biasa, itu cabang olahraganya itu ada 5 ya, penta itu 5 ya, 5 atau 7, penta berapa penta? Ya, itu luar biasa, terima kasih. Mana Betarinya? Adakah? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masih latihan Ibu, masih di Pekansari Cibinong. Oh luar biasa. Selamat ya Bu ya. Bu. Selamat untuk Betari luar biasa. Mudah-mudahan nanti muncul Betari-Betari Amin. selanjutnya. Ya gitu ya. Amin amin. Udah masuk PON nih anak-anak nih ya. Jadi yang masuk di kelompok 70 ini dari bidang olahraga gitu ya. Harapannya ikut PON ya gitu kan. Harapannya ikut PON nih, bisa kok, pasti bisa gitu ya. Nah, balik lagi ke akademik. Yang akademik ini kan banyak, ada yang sudah mampu berprestasi, ada yang belum. Jadi masuknya hanya dengan nilai rapotnya bagus banget. Tetapi selama di 30 belum lomba nih, atau lomba belum menang gitu ya. Ini kan ada catatannya nih. Tidak semua terjaring karena kita targetnya tuh sebenarnya hanya 50 Bapak Ibu. Tetapi ya sudahlah tambah 20 lagi gitu ya. Jadi kita tambahkan lagi. Jadi yang di bawahnya kita del-del Bapak Ibu. Jadi ada banyak yang masuk berprestasi tapi tidak ikut digabung karena kita 70 dulu sementara Bapak Ibu terkait dengan pendanaan dan seterusnya. Nah ini putra-putri Bapak Ibu yang di jalur prestasi akademik nanti diharapkan di KSN-nya itu sudah fokus nih ya Bapak Ibu, udah fokus nih mau matematika, apa IPA, apa IPS, atau apalagi ya yang ini bahasa ya,
literasi ya, bahasa dan seterusnya nih Bapak Ibu. Walaupun anak kita kadang-kadang kita susah milih, pintar semuanya Bu itu. Tetapi untuk lomba mungkin difokus ke cabangnya yang apa gitu, biar nanti targetnya dapat piala gitu Bapak Ibu ya. Targetnya dapat piala gitu. Nah, di akademik ini alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah komunikasi dengan Bapak Ibu guru matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS gitu ya, sanggup membimbing putra-putri Bapak Ibu yang tergabung di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Nanti yang tergabung di akademik nanti ada tes khusus atau wawancara deh, atau wawancara aja boleh. Dalamnya mana? Oh saya seneng ke, tadi ada yang sepintas nih contohnya ya, ada yang juara apa nih, edukasi museum. Nah, mungkin ini cocok banget ini anak ini untuk masuk ke Olimpiade IPS. Ini kan udah punya bekal nih, jadi tinggal nambahin. Bapak Ibu, sekarang tidak ada lagi pelajaran yang keren dan nggak keren. Semua mata pelajaran keren, gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus matematika yang juara, IPS juara juga bagus, seninya bagus, juara bagus, gambar menjadi juara itu bagus, gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi makanya anak-anak nanti di pendalaman materinya itu sudah fokus. Artinya nanti saya titipkan misalnya 10 anak matematika gitu ya, nanti diajar khusus Bapak Ibu guru ya di waktu yang lain gitu ya Bapak Ibu, ada tambahan lah pelajaran gitu, yang IPS juga gitu. Itu Bapak Ibu ya. Kebetulan IPS ini di 30 ini sudah prestasinya sudah bagus nih, sudah provinsi nih Bapak Ibu, tapi kemarin di tingkat nasional kan belum nih. Kita punya guru-guru IPS yang luar biasa gitu ya, bagus banget. Bahasa Indonesia juga bagus sekali ya, seperti itu Bapak Ibu. Matematika juga sangat bagus gitu ya. Jadi kita alhamdulillah di bidang-bidang itu yang ada KSN-nya itu guru-gurunya luar biasa. Namun selama ini kan belum. Anak-anak masih belajar sendiri, masih ini, tapi belum ada bimbingan secara khusus. Maka ini kita komitmen yuk, Bapak Ibu guru sudah komitmen. Kemudian Bapak Ibu di rumah juga bisa dengan cara lain gitu ya. Misalnya dapat nih dari Bapak Ibu guru, tapi kok seminggu cuma sekali nih, saya tambahan lagi, anakku saya bimbelin deh, atau saya dan monggo, itu kita seneng banget gitu ya. Saya belikan buku yang lain deh pendalaman, monggo. Yang penting itu sesuai dengan minatnya anak. Anak seneng Bapak Ibu, jangan dipaksa. Kalau anak seneng, insya Allah Bapak Ibu. Maka dari itu, maka nanti di hari Kamis, 70 siswa ini mendapatkan fasilitas khusus dari sekolah Bapak Ibu. Jadi kami anggarkan khusus 70 anak ini besok di hari Kamis untuk tes potensi ya, untuk tes apa namanya ya, penjaringan apa namanya Bu Vera? Kemampuan diri itu apa tuh namanya tuh, potensi ya, talenta sekarang bahasanya, talenta putra putri Bapak Ibu tuh di mana tuh ya. Nah kalau yang sudah di karate udah mencapai prestasi nasional maupun internasional kan udah ketahuan tuh Bu, ya udah di karate itu nanti biar dapat prestasi internasional gimana caranya. Nah, yang akademik kan kadang-kadang masih belum nih, Mas. Yang akademik kan masih agak susah nih. Kalau yang non akademik udah tahu nih, talentanya udah tahu. Tapi nanti dikuatkan lagi dengan tes itu sehingga anak tahu bakatnya memang di situ gitu ya, untuk memastikan lagi. Nah, anak-anak yang di akademik ini masih bingung nih. Matematika dia pinter, bahasa Indonesia juga pinter, ini juga pinter, lomba juga ikut terus gitu ya, gitu. Tapi kan belum sampai ke nasional nih. Nah, maka kita lihat talentanya yang mana lebih ke anak, siapa tahu nanti bisa tembus seperti yang non akademik gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini sekaligus undangan, nanti undangan resminya menyusul, tapi secara lisan nanti hari Kamis jamnya nanti menyusul Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu ke sekolah ya, untuk di tes talentanya. Alhamdulillah dari pembiayaan dari kementerian, jadi ini dananya khusus Bapak Ibu, enggak semua sekolah dapat, hanya 3 sekolah negeri di DKI. Nah ini mendapatkan dana khusus, dana pertama dipakai sebagian untuk tes talenta. Nah kemarin diarahkan hanya untuk anak-anak yang karate, tapi kan kurang dari 15 gitu kan, sayang banget dananya gitu kan, sehingga kita ambil
dalam perencanaan 50 siswa. Ternyata dari 70 ini kita potong, kita buang 20, kayaknya kasihan banget gitu ya. Udahlah 70, nah nanti bagaimana nanti lah gitu ya. Yang penting anak-anak kita yang 20 juga ikut apa namanya merasakan bagaimana apa namanya tes talenta gitu ya Bapak Ibu ya. Ini khusus nih dari berapa ratus ya, 800 ya, dari 800 sekian siswa, alhamdulillah hanya 70 putra-putri Bapak Ibu yang mendapatkan fasilitas ini. Ini yang patut disyukuri. Nah, ini usaha sekolah yang pertama. Usaha sekolah kedua adalah nanti yang non akademik, yang untuk karate dan renang nanti bisa mendatangkan pelatih khusus. Kemudian untuk yang tidak termasuk di pendataan itu kita support, mau latihan di sekolah kita support gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita harapkan untuk Bapak Ibu di klubnya misalnya dan kawan-kawan juga ya. Gitu nah Pak Ibu bisa membimbing khusus menjadi berikutnya untuk yang ada di slide itu ini program pembinaan secara khusus secara umum ya Bapak Ibu ya, ekskul ya. Ekskul tetap yang lain tetap kita perhatikan gitu ya. Tetapi yang targetkan mendapatkan juara yang tadi saya sebutkan tadi. Kira-kira itu Bapak Ibu ya. Jadi sepakat ya Bapak Ibu ya, putra-putri Bapak Ibu kita dorong ya untuk berprestasi mendapatkan juara Bapak Ibu. Setuju ya, oh siapa? Saya seneng kalau gitu ya. Gitu. Oke, gitu. Anaknya mana nih? Selain Anggun dan Dai, belum nongol satu aja. Yang di bidang akademik. Yang di bidang akademik. Yang kemarin juara matematika, tingkat apa tuh kemarin tuh ya? Adakah? Dipersilakan bagi yang berprestasi di bidang akademik untuk open mic dan kameranya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan namanya. Dari Firlita Aprilia Yulisman. Prestasinya non akademik karate. Oke, berarti karate oke ya Bu. Karate tinggal nanti kita koordinasi khusus nih. Karate nanti bisa kita panggil pelatih yang mumpuni ya Bu untuk beberapa kali pertandingan. Oke, makasih. Ya, Yang sama-sama. akademik. Saya, Mem. Oke. Silakan. Kalau saya dari matematika dari kelas 8C Valentino ya. Iya, oke, siap. Kemarin prestasi tertinggi apa, Nak? Itu nasional, Mem. Wih, mantep. Itu yang menyelenggarakan? Ada sih, Mem, tapi udah saya share juga piagam penghargaannya sama pialanya juga ada sebenarnya, tapi saya belum ngasih pialanya. Saya baru ngasih piagam penghargaan. Oke. Targetnya besok Valen di KSN masuk ya? OSN itu di bulan apa tuh, Maret ya? Masih boleh kan? Berarti masih kelas 8 ya, Valen ya? Iya, Mem. Di bulan Maret kan masih kelas 8 ya? Berarti kan masih boleh tuh. Oke, targetnya OSN ya. Nah, sekarang gini gambarannya nih. Nah, Valen ini kan sudah dapat matematika. Udah fokusnya di situ. Nah, mencari ilmunya silahkan. Di sekolah Bapak Ibu guru matematika bisa bimbing gitu kan, bisa bimbing. Tetapi mungkin kan waktunya nggak panjang nih karena Bapak Ibu juga harus ngajar ya. Nah, nanti Valen bisa di rumah bisa yang lain nih. Valen bimbel kah? Enggak. Valentino? Saya belajar sama Bapak aja soalnya Bapak juga lumayan jago. Wih, keren. Gitu. Jadi kayak belajar setiap hari gitu aja sih. Oke, sip sama Bapak ya, keren. Oke, nanti bisa beli buku-bukunya siapa tuh yang matematika Olimpiade ya. Nah, dan seterusnya itulah. Nggak bisa ngajarin nih gitu.
kan misalnya seperti itu, misalnya anak juga saya nggak bisa ngajarin Bapak Ibu gitu ya, tapi saya ini karena bagus misalnya nih, oh saya ikutin bimbel deh, monggo kita dorong aja, kita seneng. Oh saya beli buku-buku deh, monggo. Oh saya datengin guru ke rumah deh, monggo gitu ya. Tentu Bapak Ibu gurunya jangan guru 30 ya Bapak Ibu, guru 30 kan kita udah dapet dari sekolah, guru yang mungkin yang guru yang pelatih olimpiade gitu ya, monggo silahkan gitu ya. Itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya gambarannya. Di bidang IPA juga gitu. Mau belajar praktikum apa di sekolah, ada Bu Jumini dan kawan-kawan untuk IPA ya itu. Tetapi masih kurang nih pengen di rumah. Saya mau datengin misalnya dari timnya Pak siapa tuh kalau yang IPA tuh Pak Sorea ya. Nah, itu misalnya ya. Itu yang kan pakarnya olimpiade itu ya. Oh, kan itu artinya yuk kita bareng-bareng yuk semampu sekolah, orang tua juga semampu orang tua agar anak-anak kita ini sayang banget berkembang di talentanya masing-masing. Kalau tidak kita gali, kita optimalkan sayang, dan itu ternyata terpakai juga untuk PPDB gitu ya, terpakai untuk mendapatkan beasiswa, bisa jadi nanti bisa dipakai untuk kuliah gitu kan Bu, kalau prestasinya prestasi internal untuk kuliah gitu ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Dari Pak Ketua Komite ya, agar lebih kuat lagi. Sementara tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi Artati atas sambutan sekaligus sosialisasi dan arahan pada kegiatan hari ini. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Komite SMP Negeri 30 Jakarta kepada Bapak Didik Tripla Setio, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Umi Artati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 30. Yang saya hormati Bapak Iwan Mainur dan Bapak Ibu Guru serta wali murid yang tergabung di grup ini ya. Terima kasih. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya, inayahnya sehingga kita berkumpul secara virtual di sini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Saya komite mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah tergabung dalam grup ini. Dan Bapak Ibu secara umum ini telah mengalahkan, putra-putrinya telah mengalahkan dari sekian ratus orang tadi, sekian 800 sekian orang ya. Dan ini 70 orang luar biasa sekali. Mereka ini anak-anak yang punya potensi, punya talenta yang luar biasa. Maka dari itu, dari talenta itu, mari kita sebagai orang tua membimbing mereka. Karena talenta aja itu tidak cukup. Jadi perlu bimbingan, perlu asahan, perlu pembelajaran lebih lanjut agar supaya anak-anak kita itu lebih pintar, lebih percaya diri nantinya, gitu. Dan ini kita bikin wadah, Bapak Ibu,
Jadi kita bikin wadah 2 untuk anak-anak sendiri, untuk orang tua sendiri. Jadi nanti untuk anak-anak nanti akan bicara masalah teknisnya anak-anak. Terus masalah orang tua nanti kita bisa, karena di sini itu banyak sekali ini potensinya ya. Ada yang potensi di bidang akademik dan ada potensi yang di bidang non akademik. Memang nantinya akan dipilah-pilah. Tetapi nanti dalam satu grup kita orang tua itu bisa berdiskusi. Jadi saling memotivasi, saling memberi sumbang saran kepada teman-teman semua gitu, teman-teman orang tua semua gitu kan. Artinya nanti kemungkinan dalam diskusi orang tua, di dalam grup orang tua, itu nanti misal karakter anak A dengan B itu kan beda-beda. Nah, dengan kita diskusi, oh mungkin caranya begini. Nah, orang tua lain termasuk kita itu juga bisa belajar gitu ya. Bisa juga belajar untuk mendapatkan ilmu gitu kira-kira. Tidak berpanjang lebar, itu saja Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi supaya nanti kita mendapatkan manfaat yang didapat dari forum ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Didikri Prasetyo selaku Ketua Komite SMP Negeri 30 Jakarta atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu orang tua murid untuk 3 penanya, dipersilahkan langsung saja di open mic atau kameranya. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, dipersilakan Bunda. Terima kasih, Ibu. Saya Bunda Yuswa. Halo. Ya, Dari Bunda kelas Judi. Selamat siang. Ya, Bunda Ainun dipersilakan. Masuk itu dengan menggunakan jalur non prestasi, non akademik, mohon maaf. Dari non akademik yaitu cabang Panahan. Nah, yang saya tanyakan kan tadi kata Bunda Kepala Sekolah bahwa akan ada tes talenta gitu ya, yang diambil dari akademik. Nah, apakah diperkenankan gitu kalau Ainun itu mengikuti tes itu gitu. Sedangkan Ainun kan memang kemarin dari non akademik gitu. Sedangkan kalau saya perhatikan, kenapa saya bertanya begitu, karena saya perhatikan nilai Ainun waktu di SD itu ya alhamdulillah cukup lumayan gitu. Cuma kemarin itu karena dia sudah tingkat nasional sehingga saya gambling masuknya pakai non akademik gitu. Terima kasih, barangkali itu saja. Terima kasih Bunda Ainun atas pertanyaannya. Apakah mau langsung dijawab Ibu Umi? Bisa yang lain ditampung dulu, Bu. Baik, baik. Dipersilakan kepada Bapak Dadang untuk bertanya dan open mic-nya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat anak-anak kami untuk mengikuti jalur prestasi ini. Yang menjadi mungkin saran dari saya ya, mungkin terutama untuk hal-hal yang menyangkut prestasi anak-anak. Selain juga menyiapkan tadi seperti pendanaan, pengembangan dan sebagainya, mungkin juga diberikan fasilitas atau mungkin dari pihak sekolah kayak semacam ada undangan dari mana, seperti sekarang ada dari UI itu ada undangan untuk biologi, olimpiade biologi. Nah, itu di beberapa sekolah SMP itu dapat undangan seperti itu. Kalau seandainya
selain dari seperti yang UI itu mungkin juga sekolah juga mungkin mencari informasi mengenai lomba-lomba seperti itu, kemudian pihak sekolah mengumpulkan anak-anak yang mungkin berminat di bidang-bidang matematika, biologi, dan sebagainya untuk kemudian dibentuk kelompok olimpiade umpamanya. Sehingga untuk mengikuti olimpiade dikumpulkan mereka, kemudian bisa dibina untuk menyiapkan ikut lomba itu, sehingga anak-anak itu sudah sekolah juga menyiapkan gitu loh. Kalau seperti anak saya sih memang udah beberapa kali mengikuti lomba secara online. Di waktu SD juga dia sudah beberapa kali mendapatkan prestasi. Sehingga kalau hanya diharapkan dari orang tua dan anak untuk mengikuti, ya mungkin ada beberapa mungkin kesulitan, ada yang juga mungkin sudah melakukan mengasah dan sebagainya, tulis dan sebagainya. Tapi maksud saya, paling enggak sekolah juga umpamanya mengumpulkan anak-anak yang berminat di bidang biologi, dikumpulkan kelompok olimpiade biologi umpamanya untuk mempersiapkan lomba apapun yang ada, sekolah mungkin mendapat undangan untuk mengikuti lomba dan sebagainya, sehingga anak-anak tuh semakin antusias gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang juga menurut saya prihatin sih, karena apa? Katanya SMP 30 itu sebagai SMP unggulan. Tapi kok malah justru pelajaran TIK itu nggak ada gitu loh. Padahal zaman sekarang dunia teknologi itu menjadi sesuatu yang mau tidak mau semua harus bisa, harus memahami, harus menguasai gitu loh. Tapi SMP 30 justru nggak ada untuk pelajaran TIK pun nggak ada gitu loh. Justru di sekolah lain yang bukan unggulan, dalam tanda kutip, mereka mempunyai, ada pelajaran TIK, meskipun online mereka ada pelajaran gitu. Saya juga, ini mungkin sebagai masukan juga buat SMP 30, untuk pelajaran TIK ini, karena bagaimana juga pasti ada juga olimpiade teknologi dan sebagainya, itu pasti ada. Nah, sementara di SMP 30 tidak ada pelajaran TIK, nggak tahu laboratorium komputer ada nggak tahu, saya belum pernah lihat. Tapi maksud saya, menghadapi dunia yang makin ke depannya itu makin lebih ke hal-hal yang digital, IT, paling enggak anak-anak kita disiapkan untuk bidang teknologi tadi itu. Karena mau nggak mau kita, entah yang tua yang muda, akan menghadapi semua itu, terutama anak-anak yang sekarang, anak-anak milenial harus menguasai itu, mau tidak mau. Bahasa Inggris, teknologi itu ke depannya akan menjadi hal yang sangat urgent, harus ada. Nah, justru pertanyaan saya, kenapa SMP 30 malah tidak ada untuk hal itu. Itu saja pertanyaan saya dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya persilakan kepada Ayahanda Alberto Bagus yang tadi sudah raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan, Bapak. Oh, saya ya mamanya Bagus, Bu. Selamat pagi. Maaf, Bunda. Selamat pagi, Bapak Ibu. Semuanya terima kasih untuk wadah ini. Usulan saya berkaitan dengan supaya anak-anak itu tadi ada wadah dari sekolah ya, itu ya. Jadi mungkin informasi-informasi tentang lomba-lomba itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang, bahwa perlu sekolah itu juga melatih anak-anak punya mental kompetisi ya Bu ya. Jadi tidak sedih kalau kalah, kemudian tidak terlalu gembira kalau juga menang. Gitu. Jadi mungkin melatih anak-anak itu punya mental kompetisi yang baik, yang fair gitu. Nah, informasi-informasi tentang lomba-lomba itu mungkin perlu datang dari sekolah. Karena anak saya itu mengikuti sendiri, jadi dia mencari sendiri kompetisi-kompetisi untuk IPA, bahasa Inggris, matematika, itu dia ikuti sendiri, dan satu lomba biologi itu dia dapat medali emas. Tapi itu sendiri, inisiatif sendiri. Mungkin alangkah lebih baik kalau difasilitasi oleh sekolah. Seperti itu. Kalau di SD itu dia sempat sampai di tingkat kota madya, karena sudah kelas 6, jadi tidak bisa melanjutkan ke tingkat provinsi. Nah, mungkin masih ada juga teman-teman dari 30 yang seperti itu, dan sangat bagus kalau memang sekolah bisa menyiapkan fasilitas untuk mereka, sehingga mereka terlatih untuk menjadi mental juara, tapi juaranya yang benar-benar fair,
mereka punya jiwa kompetisi yang fair juga. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu Umi, mau langsung dijawab, Bu, Ibu? Iya, baik. Takut lupa nanti ya. Iya, Dari Bunda. satu dulu dari mamahnya Ainun ya. Mamanya Ainun masuk lewat jalur non-akademik Panahan. Selamat ya Bu ya, terima kasih. Ini Panahan ini kemarin sudah menjadi bahasan khusus kita nih Bu sama teman-teman Bapak Ibu guru ya. Jadi Panahan ini kan masih masih langka ya, masih langka, kemungkinan mendapatkan juara kan lebih terbuka luas gitu ya Bu ya. Mana mamanya Ainun? Halo? Mamanya Ainun, oh ada ya, oke, siap Bu ya. Jadi gitu. Jadi untuk Panahan kita kemarin memang menjadi bahasan khusus ya, karena Panahan ini kita surprise banget nih dapat siswa yang talentanya di Panahan. Jadi selamat, terima kasih. Ini ditekuni lagi Bapak Ibu karena ini masih langka. Kemudian ada kendalanya dikit, kendalanya apa? Adalah Panahan ini kan belum menjadi nomor khusus di perlombaan di OSN ya. Nah, jadi untuk tingkat-tingkat yang kedinasan mungkin belum ada wadahnya ya, belum ada jalurnya, tetapi nggak masalah, nggak apa-apa. Prestasi walaupun tidak pakai jalur kedinasan kan sekarang juga sudah mulai diapresiasi. Kemarin informasi nanti di Dapodik itu akan di launching sebuah menu, kita bisa menginput ya prestasi, tetapi nanti perlu dikurasi ya, perlu dikurasi oleh tim kurator dari kementerian, apakah ini diakui apa enggak gitu loh untuk prestasi anak-anak gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi monggo silahkan diteruskan saja, bagus. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa diakui ya. Kemudian ada wadahnya di OSN gitu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian mendapatkan info juga ternyata Ainun ini selain di Panahan ternyata rapotnya juga sebenarnya bagus gitu ya. Rapotnya juga bagus gitu ya. Jadi ya ini alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi Ainun itu kan berarti termasuk yang punya multi talenta ya gitu ya, dari di bidang akademik juga bagus, non akademik juga bagus. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian mungkin Ibu tadi salah persepsi bahwa besok itu tes talenta itu nggak ada hubungannya dengan akademik non akademik Bapak Ibu. Jadi ini akan menggali anak-anak itu potensinya di mana dengan tes sederhana gitu ya, karena memang pendanaan kita terbatas, jadi mungkin ya tesnya sederhana, tidak tes talenta yang model modern sekarang yang sedang booming, tes talenta dari Abah Rama itu ya, itu belum kita belum mampu ke sana dan kita belum punya komunikasi dengan ini ya. Jadi sementara pakai tes yang sederhana untuk anak-anak ini, larinya kemana sih talenta yang paling unggul gitu ya, gitu Ibu ya. Jadi silahkan nanti semuanya ikut Bapak Ibu yang 17 ini untuk di hari Kamis. Itu ya mamanya Ainun. Bagaimana? Udah paham? Baik, siap. Oke, terima kasih. Dilanjut ke Pak Dadang. Pak Dadang. Halo? Halo Pak Dadang. Ya, Pak Dadang. Ya, Bu. Oke, terima kasih Pak Dadang. Jadi ini memang awal ya Pak, awal ini seperti yang Bapak sarankan tadi, inilah yang akan kita lakukan. Makanya yang 70 anak ini kemudian dites talentanya, kemudian anak-anak yang di bidang akademik nanti akan dikelompok-kelompokkan. Nanti akan fokusnya ke matematika, atau fokusnya ke IPA, atau ke bahasa Indonesia, atau yang lain gitu ya. Kemarin sudah komunikasi dengan Bapak Ibu Guru siap untuk melatih anak-anak ini dalam klub-klub gitu ya. Sudah terjawab kita dengan rencana ini gitu ya, untuk klub-klubnya, untuk kelompok-kelompok. Jadi kita fasilitasi Bapak. Benar, kita fasilitasi, makanya ini dalam rangka kita koordinasi, dalam rangka kita memfasilitasi 70 anak-anak terbaik di 30 ini Bapak Ibu ya. Jadi
kita kelompok-kelompokkan berdasarkan talentanya masing-masing, semampu sekolah akan kita bantu. Tentu sekolah hanya bisa membantu di bidang akademik. Kalau yang non akademik karate, kita nggak ada yang guru yang pinter karate ya. Tentu kita nanti berkomunikasi dengan pelatih-pelatih yang ada gitu ya, Pak Dadang ya. Nah kemudian untuk info-info justru gini Bapak Ibu, kemarin itu karena kita nggak punya klub, jadi wali kelas itu kalau di-share lomba ya di-share umum ke grup ya. Nah, karena di grup umum maka bisa ketimpa-timpa tuh, nggak ada yang respon gitu kan, yang respon cuma sedikit ketimpa dengan pengumuman-pengumuman lain sehingga anak-anak nggak banyak yang terjaring di sana. Kemudian Bapak Ibu guru juga belum punya peta. Jadi informasi lomba itu di-share ke umum. Nah, kalau kita sudah punya klub-klub, kalau nanti ada informasi matematika kan kita tinggal share ke kelompok matematika, iya, ke kelompok umum, iya. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi, yang awal tadi, kalau ada kelompok matematika, ada share lomba matematika, ya dalam tanda kutip wajiblah ikut gitu ya, untuk ngetes nih kemampuannya sampai mana. Kemudian anak-anak yang umum yang tidak masuk ke dalam klub, ya boleh ikut, nggak boleh dilarang, boleh ikut silahkan. Siapa tahu perkembangan hari per hari itu semakin bagus sehingga anak ini juga prestasinya nggak kalah dengan yang ada di klub tersebut. Gitu ya Pak ya, jadi memang betul seperti itu. Kemudian informasi, kami juga terbuka untuk informasi yang lain. Kemarin saya di sekolah sebelum saya di 30, itu informasi tentang Ki Hajar. Nah, saya belum dapat nih secara resmi, saya belum dapat dari dinas. Tapi ternyata anak murid ada yang ibunya guru di SD, ternyata SD sudah dapat infonya. Kemudian ibu itu menyampaikan ke grup, ke wali kelas. Kemudian wali kelas disampaikan ke saya kita share ke grup. Jadi nggak masalah Bapak Ibu, informasi dari manapun kita terbuka. Bisa jadi Bapak Ibu ini kan juga mendapatkan info dari berbagai macam komunitas, nggak masalah Bapak Ibu di-share aja. Kayak kemarin juga informasi dari SMA yang ada di Subang ya, SMA unggulan apa itu ya, itu kompetisi matematika. Kemudian anak-anak yang tersebut menjadi juara lomba tersebut nanti gratis atau beasiswa masuk gratis ke SMA unggulan tersebut. Nah, itu kan secara masing-masing institusi ya, itu kan di-share secara umum. Nah, Bapak Ibu bisa jadi mendapat informasi duluan. Nggak masalah Bapak Ibu share aja. Bapak Ibu bisa share ke grup, bisa share ke Japri juga boleh, ke Pak Irman juga nggak apa-apa, ke kesiswaan, ke Humasan juga boleh, ke Bu Mumu, ke itu. Nanti kan pasti nyampe ke kita, kemudian kita share ke anak-anak, gitu ya, gitu Bapak ya. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, yang nomor 2 untuk TIK, untuk TIK ini memang ini kebijakan kementerian Bapak, bahwa SMP itu tidak, SMP ya pendidikan dasar ya, SD dan SMP itu tidak ada pelajaran TIK lagi. Nah, kalau kita ngelihat kepentingannya, ya memang sebenarnya TIK itu penting sekali gitu ya. Nah, kemudian kenapa harus dihapus gitu ya? Tapi kementerian pastilah sudah melakukan kajian-kajian gitu ya. Kemudian TIK itu nanti include di semua mata pelajaran. Jadi gitu Pak. Jadi teknik mata pelajaran TIK itu include jadi kayak BK, jadi bimbingan. Seluruh mata pelajaran mengimplementasikan keterampilan TIK itu dalam pembelajaran sehingga anak-anak juga mampu memahami atau menguasai TIK itu, include di semua mata pelajaran. Kalau ada kesulitan, maka dia bisa konsultasi kepada guru pengampu. Jadi modelnya kayak BK, modelnya kayak BK Pak, jadi tidak masuk kelas, jadi bimbingan TIK gitu ya. Nah kemudian kalau Bapak bandingkan, kenapa 30 nggak ada, sekolah lain ada? Nah untuk sekolah-sekolah yang ada itu sudah itu menjadi sekolah-sekolah project pilotnya. Jadi sekolah untuk melaksanakan mata pelajaran TIK. Jadi kita tidak boleh sepihak kita mengajukan IPA sendiri, TIK sendiri nggak boleh Bapak. Yang setahu saya yang TIK itu ada di SMP 143 itu muloknya
wajib TIK. Itu ada khusus ya Pak ya, itu dari kementerian. Jadi sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan mulok TIK. Nah 30 termasuk yang tidak Bapak. Gitu ya. Jadi bukan maunya sekolah nggak dapat TIK, tapi kita bukan sekolah yang ditunjuk gitu. Kemudian kita sekolah-sekolah yang tidak ditunjuk itu kemampuan TIK-nya adalah harus include di semua mata pelajaran dan guru pengampunya masuk ke dalam, tidak masuk tatap muka tetapi bimbingan. Jadi nanti anak yang tidak bisa TIK atau ada tugas misalnya nih pelajaran matematika ada tugas nih membuat PowerPoint atau membuat video yang harus mengimplementasikan pengetahuan TIK, anak itu kesulitan. Nah, anak itu konsultasi kepada guru bimbingan TIK. Kira-kira seperti itu, Bapak. Itu Pak Dadang ya. Bagaimana, Bapak? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mungkin sedang bermasalah dengan soundnya. Kita lanjut ke mamanya Bagus. Mamanya Bagus? Bunda Alberta. Ya, Mamanya Bagus. ya Ibu, Ada saya ya? Ibu. Ada Bu. Oke, iya. Oke, betul Bu. Tadi pertanyaan yang kedua sudah terjawab ya Bu, sama ya. Jadi memang tujuannya ini nanti kita masukkan ke klub-klub Bu. Nanti ada klub matematika, klub IPA dan seterusnya. Nanti ada guru pembimbingnya khusus Ibu ya. Dia nanti makanya nanti kalau ada lomba dalam tanda kutip saya nih yang ikut klub ini wajib dong gitu kan. Nah, itu untuk melatih kita, untuk melatih anak-anak kita. Nah, kemudian untuk mental ini lebih ke Bu Vera nanti ya. Kita punya pakar punya Bu Vera nih. Bu Vera ini guru bimbingan khusus bersama Bu Marta ya. Bu Marta Biganya nih bagaimana nanti membentuk mental juara ya, mental juara ya. Jadi kalau menang ya seneng tapi tidak terlalu euforia. Malah tidak terlalu kecewa. Nah itu tuh nanti lebih ke tadi seperti Ibu kan tadi melatih mental tadi ya Bu ya. Mungkin kalau guru yang punya latar belakang ya untuk yang punya kompetensi ya itu tuh yang sudah pasti kan guru BK, tapi tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu guru yang lain. Kalau memang Bapak Ibu guru kan kadang-kadang juga punya talenta juga. Talenta apa sih? Talenta untuk memotivasi gitu ya. Termasuk Bapak Ibu di rumah nih, walaupun Bapak Ibu di rumah bukan latar belakangnya seperti itu, tapi punya talenta untuk membimbing siswa. Ini kan suatu kompetensi yang tidak harus kita dapatkan dari luar, tapi kita punya talenta khusus. Itu kok kalau saya ngomong kok nurut ya gitu ya, itu kan juga bisa nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu wali kelas juga punya talenta untuk membangun mental anak lebih baik. Begitu juga dengan Bapak Ibu di rumah ya. Bapak Ibu di rumah juga mudah-mudahan juga terasah dengan baik. Dengan sebetulnya kan kita juga harus ada program parenting ya Bapak Ibu ya, ini bagian juga dari bagaimana melatih kita menghadapi anak-anak. Itu kemarin alhamdulillah parentingnya sudah berjalan 1 kali, mudah-mudahan Bapak komite sama yang lain bisa memfasilitasinya. Oh iya, satu lagi Bu, saya kemarin sudah ketemu sama alumni 30 itu sudah tersebar di berbagai wilayah dan berbagai macam profesi. Saya sempat sampaikan bahwa 30 sudah melaksanakan parenting, tapi kita dapat dari luar nih Pak, gitu kan kita harus bayar nih. Kalau yang isi adalah motivator alumni 30, saya bilang gitu. Kan saya nggak harus bayar nih, saya bilang gitu. Dia bilangnya sih siap Bu, gitu. Nah mudah-mudahan nanti bisa digandeng nih. Nah ini maksudnya ayo kita bersama-sama komunitas 30, baik itu Bapak Ibu guru, orang tua, komite maupun alumni bersama-sama nih gitu ya untuk memajukan sekolah kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya juga deg-deg 30 di tahun-tahun ini. Kalau kepala sekolah di tahun-tahun yang dulu-dulu mungkin ya sama juga sih. Masing-masing masa mempunyai mempunyai tantangan yang berbeda. Tantangan saya jelas banget Bu. Tantangan saya apa itu? Adalah PPDB,
di semua sekolah sama. Sehingga sekarang nggak ada lagi sekolah unggulan dari segi input. Tetapi karena perjalanan waktunya udah lama, 30 ini tetap dituntut menjadi juara. Itu kan tantangan terbesar saya, Bapak Ibu. Jadi apa jadinya kalau 30 nggak dapat prestasi gitu loh. Padahal kalau dituntut, oh masuknya sama. Sekarang 30, 114, 151 kan masuknya sama, Bu. Anak-anak yang berprestasi hanya 25% yang Bapak Ibu masuk ini, Bu. Yang lebihnya kan sama kita dari jalur KJP, PIP, zonasi dan seterusnya itu kan. Tetapi kan tantangannya 30 harus bagus, harus juara, apa kata dunia katanya gitu, Bu. Nah, ini kan maka dari itu kita yuk terobosan Ibu bantu ya, Bu ya, biar 30 juga tetap menjadi juara. Yang meraih juara adalah putra-putri Bapak Ibu nih. Maka ini tumpuan nih harapan kami nih gitu ya, kira-kira seperti itu. Gitu Bapak Ibu gitu. Terima kasih Bapak Ibu, bisa dilanjut Bu Vera. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Umi yang telah menjawab. Baik, dibuka satu termin lagi dengan 2 penanya. Dipersilakan kepada Ibu Reni untuk open mic-nya. Iya, terima kasih Bu Vera. Sama-sama, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Haswati selaku Wali kelas 8G, anak saya Betari Sagita Maheswari. Waalaikumsalam. Pak Irwan, selamat pagi. Saya ingin bertanya, maaf Ibu, saya di off nih videonya lagi di jalan Ibu. Saya mau tanya Ibu, yang untuk hari Kamis itu jam berapa ya Ibu untuk yang tes talentanya itu? Kebetulan tadi mau kerapda Ibu di GBK hari Rabu dan Kamis. Jadi kalau misalnya Kamis pagi atau gimana-gimananya akan saya usahakan gitu untuk bagi waktunya. Hanya itu aja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dipersilakan Bapak Khairul Azam untuk open mic-nya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari 7C, Ibu Umi. Anak saya masuk lewat jalur voli, Bu. Ya, kebetulan kan voli ini kan tim ya, Bu. Kalau sendirian mungkin bulu tangkis atau apa dia bisa sendirian, bisa cari prestasi sendiri. Saya lihat di 30 anak-anak memang ada beberapa orang yang ikut latihan dari teman-temannya Azam gitu. Tapi pelatihnya Pak Saiful nggak pernah datang. Jadi dia anak-anak itu cuma sekedar mainan aja, ngobrol-ngobrol segala macam, nggak berlatih serius lah gitu. Saya pernah coba dorong, ya udah Zam, saya bilang kalau yang kebetulan kan sekarang yang pegang voli anak kelas 9, mungkin dia cari jalur biar dia dapat organisasi lah gitu untuk naik ke kelas 10-nya nanti ke SMA biar dia muda, dia pegang itu. Tapi saya lihat, saya bilang, Zam, ajak teman-temanmu untuk masuk klub. Karena kalau latihan seperti ini nggak akan dapat, saya bilang gitu. Karena ini tim harus jadi, saya bilang gitu. Kalau misalnya mau dapat bawa nama 30, apalagi diadu dengan anak 244, temannya si Azam di klub banyak di 244, di 266 mereka banyak gitu. Habis 30 ini saya bilang kalau diadu lah gitu volinya. Diajukan sama anak saya, ayo kita mau ikut klub kan? Alah repot amat, kata ketuanya begitu. Ketua klubnya, nggak usah katanya. Bos ini nggak akan ada pertandingan, nggak akan ada apa ya. Kita kan harus nyiapin. Saya bilang ya sudah. Akhirnya saya bikin inisiatif. Kemarin yang kelas 7 aja angkatan kamu, kalau angkatan kelas 9 udah mau keluar mungkin, saya bilang mau kelas 10. Angkatan kelas 7 kalau bisa ada masuk klub semua, saya gituin kan. Karena pelatihnya pertama kita ngandelin pelatih nggak pernah datang, anak-anak datang cuma sekedar ketawa hahaha untuk latihan. Bahkan saya sempat marah, udah kamu nggak usah ikut ekskul di 30, kamu nggak akan prestasi di situ karena anak-anaknya nggak didukung dari senior-seniornya itu dari kelas 9, kelas 8 itu nggak didukung gitu. Jadi anak saya yang ngotot karena dia lewat jalur itu dan dia ngerasa sendirian gitu kan. Di angkatannya di kelas 7 ini sekarang ada 13 orang yang ikut. Saya itu pertama itu, kedua
Kalau bisa minta lapangan di 30 dibuka lah Bu, karena kan di Gelanggang juga sekarang udah buka juga gitu, biar anak-anak latihan. Kalau latihan di Cipucang sini kelihatannya dia memang bayar, anak-anak mau bayar dan lapangannya nggak memadai di Cipucang. Kalau yang di Gelanggang saya tanya, kalau buat latihan untuk ekskul 30 mereka bilang sudah penuh jadwalnya, sedangkan 30 kan punya lapangan sendiri gitu loh. Mohonlah udah dibuka gitu kalau sekarang boleh, biar anak-anak bisa latihan di sekolah sendiri gitu loh Bu gitu. Itu aja sih Bu pertanyaan saya dan masukan, mudah-mudahan bisa di ini, karena kan ini tim, mudah-mudahan kalau sebentar lagi pandemi udah lewat mungkin bahkan ada pertandingan antar sekolah, porprov segala macam, kan banyak anak-anak ini harus nyiapin timnya gitu untuk 30 gitu. Makasih Ibu, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hairul Azam. Dipersilakan satu penanya lagi, ini ada yang chat, mamanya Quincy. Dipersilakan Mama Quincy. Selamat siang. Selamat Ibu siang. Umi. Iya, saya mungkin Ibu Umi udah kenal saya sebelumnya. Saya mamanya Quincy yang masuk lewat jalur non akademik Ya, di ya Bu, bidang ingat cheerleader. ya. Ya, ini Bu yang saya mau tanyakan, karena Quincy kan juga cheer-nya tim ya. Dan cuman Quincy sendiri yang sekolahnya di 30, yang lain-lainnya dari sekolah sebelumnya. Dan saya tuh Quincy bisa disupport sama 30, karena Quincy sekarang kan bernaung di sekolah 30 Bu. Dan saya ingin tanyakan, apakah nanti Quincy akan mengikuti pertandingan bisa disupport melalui dana lah istilahnya, untuk dia punya seragam ataupun akomodasi kalau dia nanti ada pertandingan di Surabaya, karena untuk nasional biasanya di Surabaya, di luar daerah Jakarta lah pokoknya. Apakah Quincy bisa mendapatkan itu Bu? Karena yang jadi masalah kan sebenarnya itu juga gitu, apalagi zaman sekarang ya Bu. Nah itu aja sih. Terus Quincy nanti kalau misalnya hari Kamis ini untuk harus datang ke sekolah, apakah harus datang ke sekolah untuk tes talenta yang lain juga gitu Bu? Itu aja sih yang pengen saya tanya, karena Quincy pengennya tuh bulu tangkis, tapi kayaknya di sekolah belum ada bulu tangkis ya Bu. Nah jadi dia tuh pengennya itu, saya sih mengarahkan juga ke bulu tangkis, karena selama ini main di tim. Jadi kayaknya kalau tim tuh udah merasakan, nah sekarang saya pengennya dia perorangan gitu. Dan jadi pengennya bisa main gitu Bu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Ibu Umi. Oke, terima kasih Bu Vera. Untuk pertanyaan berikutnya, mamanya Betari ya menanyakan jam berapa, jamnya kita belum konfirmasi. Bapak Ibu nanti segera, nah setelah ini kita akan diskusi dengan tim kita jam berapa. Mungkin mamanya Betari bisa request, nggak apa-apa nih, kita belum tentukan nih Bapak Ibu. Ya, misalnya agak pagi juga nggak apa-apa kali ya. Agak Siap pagi Bu. ya. Ya kalau pagi masih bisa Bu. Oh gitu. Insya Allah masih bisa. Oke. Tapi ya tergantung Ibu nanti sama guru-guru bagaimana gitu. Oke, berarti nanti kita prioritaskan untuk pagi ya. Kalau pagi tidak ada kendala ya kita pilih lebih pagi ya Bu ya. Baik Bu. Oke, makasih mamanya Betari. Terima kasih Bu. Oke, kemudian nomor berikutnya Bapak Khairul Azam ya sama Bu mamanya Quincy ya. Ini ada pertanyaan yang jawabannya sama. Bapak Ibu, jadi tapi ini juga untuk semua ya. Bapak Ibu, kelemahan memang sedikit di PPDB, bahwa PPDB itu kan menjembatani ya atau mengakomodir semua prestasi baik akademik dan non akademik. Nah, tetapi ada yang terlupa. Apa yang terlupa adalah anak-anak yang prestasi di bidang tertentu itu milih di sekolah tertentu
Yang belum tahu sekolah itu apakah ada fasilitas untuk olahraganya. Salah satunya adalah misalnya orang tuanya Quincy ya, itu kan dari senam ya Bu ya. Cheerleaders ya. Ya kan? Iya Bu, Nah, itu seperti sebenarnya kayak gimnastik sih ya. iya, Karena kayak senam seni gitu artistik ya. begitu. Iya, Oke. betul Bu. Nah, seperti itu kan masuk di 30. Nah, ternyata kan di 30 kan tidak ada ekskul seperti itu gitu ya. Nah, itu yang belum nih. Artinya semua prestasi itu diakomodir tetapi belum dibagi-bagi ke sekolah yang mempunyai fasilitas tersebut. Saya di sekolah lama juga sama Bu. Sekolah yang lama itu saya dapat satu tim takraw, padahal kita nggak punya lapangan takraw, nggak punya pelatih takraw. Nah ini itu apa namanya bagian kelemahan yang mungkin mudah-mudahan besok bisa diperbaiki. Jadi misalnya nih 30 menerima prestasi yang di sini ekskulnya apa misalnya seperti itu atau dibagi-bagi misalnya ya. Ini kan belum ya. Jadi mohon dimaklumin apabila Bapak Ibu masuk jalur prestasi tetapi di 30 jadinya tidak difasilitasi karena kita tidak punya fasilitas gitu. Contohnya tadi ya seperti itu kayak gimnastik gitu kan misalnya. Kita juga dapat anak yang gimnastik tapi kita nggak bisa fasilitas, kita ngapain? Kemudian satu lagi yang saya di 266 kemarin itu saya dapat anak-anak dayung gitu ya. Kita dapat anak-anak dayung, kita nggak punya pelatih dayung, paling kita kumpulkan aja, kemudian kita antar latihan ke BKT, kemudian ketemu sama pelatih langsung dari pelatih provinsi. Nah itu yang sudah bekerja sama Bu gitu. Nah kebetulan kalau ini kan tari atau senam ya. Senam indah itu kita kan belum komunikasi atau belum punya koordinasi dengan dinas olahraga kecuali kalau masuk di 30 tetapi di fasilitas itu latihannya di tempat mana gitu ya yang nanti pelatihnya pelatih provinsi. Nah itu kan kita belum Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi mamanya Quincy sama Pak Khairul Azam termasuk voli Bapak Ibu. Anak-anak kita itu yang masuk kelas 7 voli putranya Bapak Khairul Azam ini mungkin lebih pinter daripada pelatih yang kita punya gitu loh karena pelatih yang guru kita yang kita punya gitu loh padahal putranya Pak Khairul Azam ini waktu kelas SD itu justru pelatihnya pelatih hebat karena masuk di klub gitu. Jadi intinya sekolah itu hanya menampung anak-anak yang berprestasi. Prestasi selanjutnya kalau sekolah punya fasilitas kita fasilitasi. Tapi kalau nggak punya fasilitas ya itu kita mengarahkan ke Bapak Ibu masuklah ke klub gitu. Nah tadi Pak Khairul Azam udah bagus Bapak terusin aja ke klubnya gitu ya. Kalau mengandalkan 30 tentu nggak dapet karena kita pelatihnya aja mungkin lebih pinter putra-putri Bapak Ibu daripada pelatih kami gitu ya karena kita pelatih tidak mendapatkan pelatih yang bertarif seperti klub gitu ya. Jadi silahkan masuk ke klub. Kemudian mamanya Quincy juga di situ misalnya ada klub karena itu beregu silahkan jadi klubnya dilanjutin Bapak Ibu lebih semangat. Ini maksudnya saya tadi apabila sekolah tidak punya fasilitas Bapak Ibu pakai cara targetnya kan juara Bu gitu ya mamanya Quincy sama Pak Khairul Azam targetnya kan juara apa juara voli provinsi juara senam senam indah nasional gitu targetnya. Caranya gimana? Semampu kita. Hanya mampu mensupport doang. Supportnya hanya support motivasi karena tidak punya lapangan, tidak punya macam-macam gitu ya. Bapak Ibu bisanya apa? Ya udah berarti orang tua nih harus masukin ke klub nih, harus ngundang pelatih nih. Nah, itu bagian dari ayo kita bersama-sama gitu ya. Kalau sekolah ada sih ya pastilah sekolah akan bantu ya. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Khairul Azam tentang lapangan. Nah, kita terganjal atau terbentur dengan Juknis. Juknis kita PTMT itu kegiatan di sekolah hanya KBM. Itu Pak, kita dikunci dengan kalimat itu. Jadi kegiatan di sekolah pada saat PTMT hanya KBM di kelas. Dan ada yang nggak boleh, apa yang nggak boleh? Olahraga. Nah, olahraga itu bagian poin yang tidak boleh. Maka dari itu, Bu, kalau klub boleh, klub ini. Nah, klub itu tidak terkunci oleh aturan kepala dinas pendidikan. Kalau di situ, kalau di klub itu aturannya aturan pergub. Kalau pergub kan sudah membolehkan, karena
bioskop juga udah boleh, mal udah boleh, kemudian klub olahraga udah boleh, itu aturannya di situ. Jadi boleh, tapi sekolah terkunci oleh aturan Juknis PTMT. Jadi lapangan belum bisa kita itu. Maka sementara silahkan di klub aja. Nanti mudah-mudahan Januari lapangan kita pakai. Silahkan mau seharian kalau tidak melanggar prokes mah kita senang-senang aja, nanti saya temenin Pak gitu ya, kira-kira gitu ya Pak Khairul tadi. Sementara mohon maaf dulu, kemudian ini juga bagian dari evaluasi pelatih kita untuk voli ya Bapak Ibu ya, saya sudah mendapatkan laporan juga anaknya masuk, gurunya pelatihnya nggak ada, ini sudah menjadi catatan kami Bapak Ibu, mudah-mudahan segera kita atasi ya Bapak Ibu ya. Ini untuk pelatih voli ini yang saya juga mendapatkan laporan seperti itu. Jadi atas nama sekolah kami mohon maaf dulu karena tidak pelayanan yang kami belum memuaskan di ekskul voli ya Bapak Ibu ya, itu gitu ya. Kemudian satu lagi untuk mamanya Quensi, untuk support dari sekolah tentu kita berkaitan dengan RKAS ya Bapak Ibu ya. Kalau RKAS-nya itu tidak ada kan kita tidak bisa gitu Bapak Ibu ya. Cuman tadi kalau misalnya pendanaan nih bagaimana nih, nggak mungkin gitu ya, kayaknya nggak mungkin kecuali kalau ada donatur nih. Mumpung nih ada 70 orang tua, siapa tahu saling mensupport gitu ya. Ini kan satu kelompok nih, satu grup nih. Ada yang lomba nih, wah Bapak Ibu yang lain yang putra-putrinya ikut senam tidak ikut lomba karena anaknya lomba matematika. Wah ikut support deh gitu, ikut memberikan bekal deh. Nah, bagus-bagus aja sih, ini bagian dari kolaborasi, tetapi secara resmi di sekolah kan tidak ada pendanaan untuk itu. Nah kemudian kita bisa pikirkan kalau seragam Bapak Ibu, sebenarnya kalau seragam itu boleh dibeli oleh sekolah, tetapi dengan catatan seragam itu merupakan inventaris sekolah. Nah itu kalau memungkinkan nanti kita pikirkan ya Bu, kita pikirkan nih kalau seperti itu. Kalau seragam itu tapi kaitannya dengan up to date ya. Kalau lomba itu kan seragamnya harus up to date. Biasanya kalau yang dibeli sekolah sebagai inventaris itu turun temurun gitu loh, dipakai tahun berikutnya. Ini kan seragam yang dibeli tahun kapan dipakai sekarang udah nggak model lagi nih, kadang-kadang seperti itu. Maka di sekolah juga kesulitan kalau ekskul tari Bu. Ekskul tari itu kan kita beliin seragam sebagai inventaris. Kita pakai hari ini untuk lomba, tetapi tahun besok baju itu dipakai, udah nggak musim lagi dan nggak mendapatkan nilai plus karena kostumnya kostum jadul gitu, nggak menarik gitu. Nah itu kesulitan kalau sekolah membeli kostum-kostum, tetapi itu memungkinkan untuk dibeli. Kalau itu misalnya memungkinkan, bisa kita pikirkan Bu ya untuk seragam. Tetapi ini juga berkaitan dengan aturan. Kok bikin seragam senam? Apakah di 3 school itu kan ditanyakan juga, ini bagian dari yang harus kita pelajari. Kita tidak boleh keluar dari rel ya Bu ya Juknis, tetapi tentu kalau support itu kami support Bapak Ibu, tetapi semampu kami sekolah. Kalau nanti menyalahin Juknis juga kami tidak berani, tetapi tetap kita mencarikan solusi. Bisa aja solusinya kita halu-halu alumni, kita halu-halu komite, siapa bisa mensupport nih karena ini membawa nama sekolah nih gitu ya. Nah itu memungkinkan juga. Ini termasuk juga permohonan maaf saya untuk mamanya Betari karena kami tidak bisa memberikan apresiasi yang berupa materi ya gitu ya, seperti itu yang belum memungkinkan. Jadi ini nanti PR kami di tim kehumasan bisa menjaring CSR dari luar, baik itu dari perusahaan atau dari alumni atau dari komite. Ini kan bagian dari jiwa wirausaha dari tim-tim kami. Mudah-mudahan bisa kebantu ya Ibu ya gitu ya. Tapi ini timnya Pak Acep ya, timnya Bu Mumu ya, humas ya. Bagaimana kehumasan ini bisa mau ini. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu kemarin kan banyak yang tidak kita mengeluarkan dana seperti Maulid kemarin, kemudian besok sana ada Natalan, kemudian besok itu ada Hari Guru, kemudian kemarin ada parenting. Semua itu anak-anak dan Bapak Ibu guru
dapatnya dari donatur semua gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ada donatur khusus untuk support tentang anak-anak yang lumba. Nah, ini bagian dari ide juga nih Pak Irwani ya, dicatat ya Pak Irwan ya. Ini bagian dari PR kami nih, bagaimana bisa menjalin kerjasama sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa terbantu gitu. Kalau dari sekolah pendanaan sekolah tentu sulit karena tidak ada regulasi ke sana. Tetapi kalau kita minta bantuan dari komunitas atau keluarga besar itu memungkinkan. Jadi gitu ya Bu ya, sabar ya sementara ya Bu ya. Ini kan kita satu-satu nih, satu langkah kita bikin komunitas ini, nanti satu langkah lagi kita kalau ini sudah bagus kan bisa saya pamerin Bu. Pamerinya apa? Putra-putri Bapak Ibu dapat medali, saya foto, saya kirim ke ketua alumni gitu. Ini Bu Umi maksudnya apa sih gitu kan? Pasti tahulah, oh berarti gitu ya. Kemarin saya foto kembang Bu. Nah, alumni langsung ngirim tuh kembang. Saya kirim yang belum ada tanahnya, tahu-tahu datang tanah gitu ya. Kira-kira nanti kalau anak putra-putri Bapak Ibu yang lombanya berprestasi, nanti idenya gitu ya, mancing ya. Kita kirim aja ke alumni, siapa tahu nanti ada bantuan gitu ya Bu ya, gitu ya. Gitu. Terima kasih sementara itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya atau apa sudah cukup? Halo, Assalamualaikum Ibu, Bapak. Ya, waalaikumsalam. Saya tadi orang tuanya Firlita, Aprilia. Di sini saya cuma minta doanya aja. Firlita kebetulan lagi mau mengikuti piala MGMP PJOK Cup Internasional. Insya Allah penilaiannya tanggal 28 ini. Minta doanya aja, semoga dapat hasil yang terbaik. Itu aja. Amin, amin. Panahan ya Bu? Bukan, karate. Oh, karate. Yang kemarin kita surat rekomendasi ke sekolahan. Oh, berarti Firly ya, saya pikir Ya. Ainun tadi. Oh iya. Ya. Oke. Iya. Semoga sukses ya Bu ya. Sukses Ya. juara. Nanti fotonya dikirim ya Bu. Ya, terima Nanti kasih. kita pamerin ke alumni gitu. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Sama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi diskusi pada kegiatan hari ini, kita sudah memasuki penghujung acara. Baik, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti kegiatan Zoom pada hari ini dari awal hingga akhir secara keseluruhan. Dengan demikian, sosialisasi pembinaan siswa berprestasi bidang akademik maupun non-akademik telah selesai. Kami dari SMP Negeri 30 sebagai penyelenggara kegiatan hari ini memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam kegiatan ini. Semoga siswa-siswi SMP Negeri 30 semakin berprestasi dan membanggakan untuk Bapak, Ibu, orang tua, sekolah, serta nusa dan bangsa. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Sama-sama. Ya, sama-sama. Mohon pamit ya Bu. Sama-sama Ibu ya Bu. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa udah di